Gue dapet cerita ini dari internet. Dan katanya cerita ini udah banyak diomongin orang lebih, kayak dari mulut ke mulut gitu. Ada satu cewek, sebut aja namanya Ani. Dan dia tuh punya pacar, sebut aja namanya Dito. Di satu malam, Ani itu tuh lagi mau tidur karena pas banget juga lagi hujan deras tuh malam itu. HP Ani itu geter-geter. Kebangunlah dia. Pas dia cek HP, ternyata ada chat dari cowoknya si Dito. Dito tuh ngirim chat berkali-kali dan pertanyaannya cuman gimana keadaan kamu, gitu doang. Tapi chatnya banyak. Nah karena Ani ngerasa aneh dan sebel juga karena kan dia ngantuk. Terus dichatin mulu kan. Akhirnya si Ani nelpon Dito. Ditelepon sekali, dua kali gak diangkat-angkat. Sampai akhirnya setelah ditelepon kesekian kali barulah diangkat sama Dito. Pas teleponnya diangkat sama Dito, Ani tuh ngeliat jam. Ternyata itu tuh jam 00.13. Jam 12 malam lewat 13 menit. Di telepon itu Ani tuh marah-marah tuh ke Dito. Intinya Ani kayak ngomong, kamu ngapain sih ngechat tengah malam kayak gitu? Kamu iseng ya? Kan aku udah bilang aku tidur. Pokoknya macem-macem lah. Ngoceh nih si Ani. Pas Ani ngomong banyak kayak gitu, Dito tuh gak nyota apa-apa. Si Ani tuh cuma denger kayak dari arah sana tuh cuma suara hujan sama nafas Dito kayak gitu doang. Ani ngomong lagi, kamu keluar malam kan? Kamu mabuk kan? Kan aku udah bilang kamu gak boleh keluar malam, aku gak suka kamu kayak gitu. Pokoknya lanjut lagi marah-marahnya. Lagi-lagi Dito gak ngomong apa-apa, diem doang Nat. Sampai akhirnya Ani kesel banget. Dan Ani pengen matiin teleponnya. Tiba-tiba akhirnya Dito ngomong, jangan matiin dulu, aku cuman khawatir kamu baik-baik aja kan. Nah abis denger kayak gitu Ani langsung matiin teleponnya. Karena udah dimarah-marahin sama Ani gak disautin. Tiba-tiba si Dito ngomong tapi kayak gitu, random banget kan. Iya, kayak di ngomongin apa, jawabnya apa gitu kan. Iya. Abis ditelepon itu Ani mau tidur tapi ternyata gak bisa juga. Sampai akhirnya dia ngeliat jam, ternyata itu tuh jam 2.34. Ya kira-kira tuh 2:30 pagi lah, 2:30 lewat. Dia mau ambil minum tuh karena aus. Dia keluar kamar. Pas dia lagi jalan, udah di ruang tengah ya, tiba-tiba dia tuh denger kayak ada suara kotokan pintu dari depan rumahnya. Karena Ani takut kayak ini 2:30 pagi, kok ada yang ngetok. Dia rada deg-degan lah. Dia ngintip tuh dari dalam jendela. Dan ternyata Ani tuh ngeliat di depan pintu dia tuh ada Dito dengan keadaan basah kuyup, hujan-hujanan lagi berdiri depan rumahnya si Ani. Karena Ani gedek dan ngerasa ganggu, mungkin Ani mikir kayak cowok gue mabok nih gitu. Akhirnya Ani nyuekin Dito tuh. Dia ke dapur sendiri, ambil minum sendiri. Pokoknya Ani nyuekin si Dito lah. Sampai Ani mau balik lagi ke kamarnya buat tidur. Pas ngelewatin ruang depan lagi, Ani masih ngeliat ternyata ada Dito masih berdiri depan sana tapi gak ngetok pintu sama sekali Nah cuman diem aja. Karena mungkin ngerasa iba ya, akhirnya Ani bukain lah tuh pintu buat cowoknya. Ani ngomong, kamu ngapain sih pagi-pagi kesini hujan-hujan? Kamu gak tahu ini jam berapa? Nah Dito jawab 02.34. Nah di situ Ani diem dan mikir kayak, lah 02.34 kan waktu gua terakhir ngeliat jam sebelum gua ngambil minum. Ya berarti di detik ini harusnya bukan 02.34 dong. Iya benar-benar. Iya gak? Terus Yodani tuh ngomong, oh iya mungkin sekarang udah lewat dari jam itu. Kamu masuk dulu yuk, kita ganti baju biar kamu gak sakit. Mereka masuk, Ani tuh nyuruh Dito buat duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Terus Ani bolak-balik tuh buat ngambilin anduk. Dikasih lah anduknya dan Dito bilang makasih. Ani habis itu ngomong lah baik-baik ke Dito, kamu ada apa? Kamu kenapa kok ke rumahku malam-malam? Dito jawab, aku cuma pengen minta maaf. Nah Ani denger Dito ngomong kayak gitu langsung megang tangan Dito sambil ngomong, oke udah kamu tunggu sini, aku ambil baju dulu buat kamu ganti baju dulu ya. Ani jalan tuh ke kamar bokapnya buat ngambil baju. Pas lagi ngambil baju, tiba-tiba handphone Ani bunyi. Pas dilihat HP-nya ternyata itu telepon dari Dito. Diangkatlah sama Ani kan sambil kebingungan. Halo, ternyata dari arah sana, dari arah telepon Dito itu tuh kedengeran suara cewek. Nah Ani langsung matiin teleponnya karena dia mikir kayak, oh berarti HP cowok gua di cewek lain dong. Kesel banget tuh. Gak gitu lama, telepon masuk lagi dan dari Dito lagi. Diangkatlah sama Ani. Iya halo, siapa? Lo siapa? Akhirnya dijawablah sama suara perempuan dari teleponnya si Dito itu. Halo mbak, ini dari rumah sakit. Dari nomor kontak saudara Dito yang paling atas cuma ada nomor anda. Kita dari rumah sakit mau ngabarin kalau Mas Dito mengalami kecelakaan dini hari pukul 00.13 dan menghembuskan nafas terakhir pukul 02.34 dini hari. Oh shit. Ani tuh bener-bener speechless banget Nat. Dia tuh langsung lari ke ruang tamu dan ternyata bener. Yang tadi dia ngeliat ada Dito di ruang tamu, sekarang hilang, kosong, cuman ada anduk gitu aja. Jadi 00.13 itu tuh waktu pas si Dito ngechat pertama.
sama 0234 waktu pas Dito datang. Yaitu tuh momen dimana Dito kecelakaan dan meninggal. Subuhnya Ani tuh langsung ke rumah sakit buat ngeliat jenazah Dito. Akhirnya Ani ngeliat Dito untuk terakhir kalinya. Dan mungkin ya saking gak kuatnya si Ani ini, dia tuh pingsan lah. Ngeliat si Ani pingsan, dokter langsung tuh ngebopong Ani dan langsung bawa ke ruang UGD mungkin ya. Pokoknya ke ruang, salah satu ruangan di rumah sakit itulah. Nah si dokter itu pergi sebentar dari ruangan itu buat ngambil sesuatu. Pas dia balik lagi ke ruangan si Ani, dia kaget karena ruangan itu kosong. Ani hilang lah entah kemana. Nah ternyata adalah yang lihat si Ani ini, yaitu Budi. Budi itu tuh OB rumah sakit yang lagi bersih-bersih koridor. Budi tuh ngeliat Ani tuh masuk ke kamar mayat, Nat. Kan Budi nggak tahu kan ini cewek siapa, subuh-subuh kok masuk ke ruang mayat. Diikutin lah nih akhirnya sama si Budi ini sampai masuk ke dalam kamar mayat. Pas Budi masuk, Budi tuh ngeliat tiba-tiba aja ada mayat cowok yang lagi tiduran, tiba-tiba tuh bangun sendiri, Nat. Dan di sebelah mayat itu tuh ada si Ani. Si Budi tuh ngeliat si mayat ini nih lagi dipegang tangannya sama Ani. Jadi tuh bener-bener Budi takut banget dan dia langsung lari lah ngejauh dari kamar mayat itu. Mungkin karena saking stresnya Ani tuh bener-bener nggak mau ngelepas Dito karena dia nggak nyangka mungkin cowoknya tiba-tiba meninggal. Padahal kan beberapa jam lalu dia masih ngeliat cowoknya tuh ada di rumah dia gitu loh. Dan katanya sampai sekarang ya Nat, Ani tuh masih suka ngomong sendiri kalau malam. Dan ngomongnya dia tuh selalu nyebut nama Dito gitu. Waduh, gokil sih. Itu parah banget. Karena mungkin agak-agak dilema ya, kayak lo curiga cowok lo tuh bandel, takutnya pergi kemana-mana. Tapi sebenarnya kalau misalkan lo nggak marah-marah, mungkin lo nggak senyesal itu, gara-gara ya berarti marah-marah lo itu adalah kata-kata terakhir yang lo sampein ke orang yang lo sayang. Iya. Lagi. Yang bikin gue ngerasa gila juga pesan terakhirnya tuh lebih jam 00.13 tuh pas banget, 02.34 juga pas banget si Dito meninggal gitu. Dari tadi tuh kita cerita tentang 3 korban atau arwah yang meninggalnya mungkin tragis dan mereka tuh ngasih pesan terakhirnya. Kayak gue contohnya kayak bilang ke pacarnya kamu baik-baik aja ya. Lu bilang kayak balikin otak saya gitu kan. Kalau cerita Nadila, dia kan minta diikhlasin karena ada masalah uang kan. Gue jadi kepikiran, apakah orang-orang yang meninggal tragis itu tuh harus nyampein pesan terakhirnya ke orang tersebut biar meninggal itu tenang gitu loh. Karena cerita kita bertiga, mereka semua meninggalnya tragis dan mereka punya pesan masing-masing kan. Bisa jadi sih. Ya mungkin gentayangin adalah point of view dari kita yang takut kali ya. Cuman mungkin sebenarnya mereka punya pesan terakhir.